Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu serta anak-anakku semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di acara sosialisasi soal ANBK pada tanggal Jumat pada tanggal 1 Oktober 2021 hari Jumat ya. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMPN 230, Ibu Dwi Haryanti MPD, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Sukmawati MPD, kemudian Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Siti Suleha SPD, lalu yang saya hormati pula Bapak Wakil Kesiswaan Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras Bapak Warsono SPD, dan seluruh staf dan jajaran para wakil semua, serta Bapak Ibu yang saya hormati dan juga anak-anakku yang Ibu banggakan. Baik, izinkan saya memandu acara ini sebagai MC, Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di dalam acara sosialisasi soal-soal ANBK pada kali ini. Shalawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk kepada umatnya. Baik, Bapak Ibu semua dan hadirin sekalian, izinkan saya membacakan agenda pada siang kali ini. Pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga pengarahan kepala sekolah sekaligus membuka acara kita pada kali ini, kemudian penjabaran umum terkait materi asesmen nasional, yang kelima yaitu praktik soal literasi dan numerasi, dan yang keenam adalah penutup. Baik, tidak berpanjang lebar, marilah kita mengawali acara kita ini dengan kita buka acara kita ini dengan pembacaan basmalah bagi yang beragama muslim, dan yang non muslim silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Marilah kita sama-sama bagi yang muslim membacakan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Dede. Kepada Ustadz Dede, kami persilahkan. Sepertinya Ustadz Dede terkendala sinyal, Bu. Mungkin kita baca Al-Fatihah Ummul Quran bersama-sama. Oke, ya baik, marilah kita membacakan Ummul Quran yaitu suratul Fatihah. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar. Baik ya, baik, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, mengenjak acara berikutnya yaitu pengarahan kepala sekolah ya, SMP Negeri 230 Jakarta sekaligus membuka acara sosialisasi pada kali ini yang akan diwakili oleh Ibu Sukmawati. Kepada Ibu Sukmawati kami persilakan. Terima kasih Bu Suwarni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil SMP Negeri 230, Bapak Ibu narasumber sosialisasi soal ya, soal ANBK. Yang kami hormati pula Bapak Ibu panitia yang sudah membantu
berjalannya Zoom meeting ini dengan sukses. Tak lupa Bapak Ibu Walas yang hadir dan memandu anak-anaknya, anak-anak binaannya di Zoom kali ini. Tak lupa yang kami banggakan, yang kami sayangi, peserta ANBK tahun 2021 yang hebat, ya. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, izinkan saya menyampaikan pesan-pesan dari Ibu Kepala Sekolah bahwa Ibu Kepala Sekolah mohon maaf, tadi pagi dia sudah menyampaikan kepada saya tidak bisa membuka acara karena beliau harus pergi ke SMP 195. Saya kurang tahu nih apa salah tulis ya, 195 atau 196, tapi itulah yang disampaikan kepada saya. Berikutnya anak-anakku, persiapan ANBK, menghadapi ANBK yang tinggal menghitung hari, ya. Kita kemarin sudah Ibu pernah sampaikan gitu ya, apabila kita ada waktu, kita akan memperkenalkan kalian pada jenis-jenis soal. Jenis-jenis soal ANBK yang mungkin baru, ya, mungkin baru. Karena satu soal ini bisa berbentuk teks dan panjang, begitu ya. Nanti akan diperkenalkan oleh narasumber kita. Nah, ANBK ini diikuti oleh seluruh guru, kepala sekolah, semua mengikuti ANBK ini, ya. Jadi anak-anak tidak usah khawatir, semua guru juga ikut ANBK, hanya saja soalnya tidak seperti peserta ANBK, anak-anak ya, peserta anak-anak. Ya, kalau guru hanya menyelesaikan survei lingkungan. Nah, kalian menyelesaikan 4, ya, 2 AKM, literasi dan numerasi, kemudian survei lingkungan, juga survei karakter. Nanti insya Allah akan diperkenalkan oleh narasumber kita. Nah, jadi di sini anak-anak dengan, ya, diharapkan dengan membuat kalian kenal dengan soal-soal ANBK, membuat kalian lebih siap menjawab, ya. Apapun hasilnya tidak usah kalian pikirkan, karena nanti akan dipikirkan oleh pemerintah pusat, daerah, dan juga sekolah. Kalian hanya mengerjakan saja. Untuk laptop sudah tidak bawa dari rumah, karena sekolah juga sudah menyiapkan semuanya. Jadi kalian duduk manis saja. Untuk hari pertama, Ibu harapkan ya, kalau ini diharapkan semua peserta 50 siswa hadir di sekolah pukul 6 maksimal 6.30. Ya, jangan sampai lewat 6.30. Kenapa? Karena khawatir ada kendala, kalian ngos-ngosan kalau ini ya, kalau apa, terlambat seperti itu, karena akan ada pengarahan-pengarahan sebelum masuk ke kelas, dan jam 7 itu sudah masuk kelas, sudah masuk ruangan maksudnya. Kemudian, ya, semua peserta harap hadir ya, maksimal jam 6.30 untuk mendapatkan pengarahan dari panitia. Kemudian pukul 7 kalian masuk ke ruangan untuk melihat mengisi daftar hadir, persiapan sebelum ANBK-nya dimulai. Seperti itu. Kemudian anak-anakku, satu hal lagi yang Ibu akan sampaikan di sini yaitu
karena diminta untuk menyediakan surat pernyataan dari orang tua bahwa kalian diizinkan untuk hadir ke sekolah. Jadi bila orang tua kalian keberatan begitu, boleh ada surat izinnya, hanya saja harus menyertakan alasannya kenapa tidak diizinkan. Ibu harap mudah-mudahan diizinkan ya, karena sekolah kita, sekolah SMP Negeri 230 sudah mempersiapkan kondisi yang sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, setiap ruang mempunyai hand sanitizer, kemudian tempat cuci tangan, begitu. Satu ruang berisi 15 peserta dengan satu orang proktor dan satu orang pendamping ya akan membantu kalian bila terjadi kesulitan atau kendala dalam menggunakan aplikasi, ya menggunakan laptop. Demikian arahan dari yang disampaikan, pesan dari kepala sekolah kita, Ibu Dwi Haryanti, dan selamat belajar ya, mengenal soal-soal ANBK sehingga kalian lebih cerdas, lebih berwawasan, dan insya Allah dapat meningkatkan mutu sekolah kita. Sebelumnya Ibu akan membuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi soal ANBK tahun 2021 ini resmi dibuka. Ya, Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Sosialisasi ini terdiri dari 2 hari ya, hari ini dan hari Senin. Hadirlah tepat waktu dan di kedua harinya sehingga kalian bisa lebih paham lagi tentang soal-soal ANBK. Demikian, Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sukma sudah membuka dan memberikan arahannya. Baik, meningkat acara berikutnya yaitu penjabaran umum terkait materi asesmen nasional berbasis komputer ini yang akan disampaikan oleh Bapak Slamet. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Ibu Warni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikoreksi kalau suara saya kurang jelas, begitu ya, nanti kan. Baik, yang pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sukma, Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu dan Bapak Wali Kelas, serta yang terutama adalah anak-anak hebat yang mewakili atau menjadi duta dari SMP Negeri 230 dalam rangka pelaksanaan ANBK. Tak lupa pula para narasumber yang sudah menyiapkan helat atau hajatan ini sedemikian rupa sehingga kita bisa bertatap maya semacam ini, dan kita diberi kesempatan 2 kali pertemuan, yaitu hari ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sukma, dan nanti hari Senin masih ada lagi. Harapannya adalah betul tadi yang disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah dapat Ibu Sukma, bahwa ANBK ini bukan hanya sekedar menguji kita secara pribadi, tetapi memotret bagaimana sih sebetulnya pelaksanaan pembelajaran atau proses pembelajaran di SMP Negeri 230, begitu ya. Nah, karena kalian diberi kesempatan dan tidak semua siswa diberi kesempatan, maka tunjukkanlah yang terbaik. Jadi kami para narasumber itu berupaya paling tidak mengenalkan, begitu ya, mengenalkan. Jadi
tidak harus sama, tetapi paling tidak mengenakan membekali lah, kalau dalam istilah lain itu membekali kalian, supaya kalian nanti sudah tidak lagi kaget. Tadi sudah disampaikan pula bahwa masalah ini adalah, atau ANBK ini adalah sesuatu yang baru, atau barang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Dan hebatnya, di era pandemi ini, di era PJJ ini, pembelajaran jarak jauh, yang semuanya serba daring, kita semua melaksanakan hal semacam ini. Jadi nanti generasi kalian ini hebat sekali ini, karena belajarnya secara mandiri, belajarnya menggunakan teknologi, begitu ya. Kemudian materi yang diberikan itu luar biasa hebat, begitu. Baik, saya bisa share screen ya. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kalian akan melaksanakan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, itu pada tanggal 6 dan 7, kalau saya tidak salah tadi disampaikan, 6 dan 7 Oktober. Sehingga kalau sekarang itu kalian menyiapkan, kalian mengenal, itu boleh dikatakan kalian jauh lebih siap. Dan ini memang menjadi semacam kebiasaan kita, kalau mau apapun kita paling tidak ada persiapan. Dengan persiapan yang matang, insya Allah ya hasilnya pun akan lebih bagus atau lebih baik. Nah, di asesmen nasional ini, itu sebenarnya ada 3 poin penting yang ada di sana. Yang pertama itu AKM itu sendiri. AKM itu kepanjangan dari asesmen kompetensi minimum, yang mengukur literasi membaca dan literasi matematik. Nanti kalau membaca, Bapak akan sampaikan secara umum, dan nanti ada Bu Dewi yang membantu Bapak di sana dalam hal penerapan soal-soal ini. Kemudian nanti di matematik ada Bu Winnie dan ada Pak Wira. Kemudian ada survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan yang mencerminkan karakteristik murid, begitu ya. Jadi contoh begitu. Dalam hal tertentu, misalnya entah pertemanan ketika di kelas, entah ketika kalian menyikapi sesuatu, begitu ya, dan seterusnya. Ini nanti akan disurvei melalui beberapa poin-poin pertanyaan dalam bentuk seperangkat pertanyaan, instrumen dalam bentuk seperangkat pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa jadi buat si A dan si B itu berbeda, dan di sanalah nanti akan dinilai secara keseluruhan bahwa itulah potret kalian sebagai siswa SMP 330. Budaya nanti akan menjelaskan lebih jauh mengenai ini. Demikian pula di survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek, ya, input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Jadi misalnya, apakah kalian mengenal bahwa di sekolah kita itu ada perpustakaan misalnya begitu. Nah, hal semacam ini kan perlu juga ya, perlu juga pahami begitu, bahwa sekolah kita ada perpustakaan, bahwa sekolah kita punya kantin, bahwa lingkungan belajar kita itu luar biasa lengkap. Ada toga, taman obat keluarga, ada yang namanya pojok literasi. Nah, jadi kalau nanti kita sudah tatap muka, kalian akan lebih nyaman ini. Karena mungkin kelas 8 yang sekarang ini lebih banyak daring ya daripada tatap muka, atau malah belum pernah tatap muka begitu ya. Jadi nanti pada saat kalian masuk itu akan lebih terasa sekali bahwa kita punya lapangan olahraga dan seterusnya. Ya. Pada survei karakter, nanti kalian akan disurvei juga atau ditanyakan juga, karena orientasi dari survei karakter ini adalah profil pelajar Pancasila, ya, yang antara lain menanyakan tentang bagaimana yang namanya seorang itu beriman dan bertakwa, begitu ya. Kemudian bergotong royong, kemudian ini berkebinekaan global. Jadi kalau beriman bertakwa dan berakhlak mulia ini kalian bisa ambil atau bisa cari contohnya atau bisa melihat secara langsung
kalau kalian di SMP 30 itu sudah tatap muka, kita yang beragama Islam maupun non-Islam itu ada kegiatan keagamaan, begitu ya. Nah, ini menjadi pembiasaan yang salah satu ciri khas dari SMP kita. Berkebinekaan global. Salah satu contohnya itu begini. Jadi kalau pada zaman dulu orang misalnya begitu, kalau ngomong soal musik, ngomong soal film, ngomong soal makanan, begitu ya. Ciri-ciri khas tertentu itu ada di daerah tertentu atau suku tertentu atau negara tertentu, tapi sekarang itu menjadi milik secara umum. Jadi kalau dulu dangdut barangkali khas Indonesia, keroncong itu barangkali khas orang-orang tua, begitu ya. Tapi sekarang anak muda pun banyak yang bermain keroncong, begitu ya. Nah, selain itu apakah saya mohon maaf ini ada theme song ondel-ondel yang mudah-mudahan bisa masih didengar ya. Kemudian sikap bergotong royong. Kalau di SD ini akan lebih tampak lagi ketika kalian misalnya di hari-hari tertentu ada Jumat bersih, bagaimana kalian melaksanakan gotong royong ini dalam bentuk misalnya pembagian tugas, begitu ya. Itu kalau di kelas. Di luar dari itu barangkali ada bentuk lain yang sifatnya itu misalnya belajar kelompok, ada tugas kelompok dan seterusnya. Nah, ini semua nanti itu akan ditanyakan dalam bentuk sejumlah pertanyaan yang isinya menanyakan tentang apakah kalian terbiasa dengan beriman, bertakwa, berakhlak mulia secara baik, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, ya. Ini nanti akan lebih lanjut. Yang berikutnya adalah bernalar kritis. Anak-anak dalam hal asesmen nasional ini, dan terutama di literasi membaca dan nanti akan literasi matematika, wawasan kalian itu akan tampak dan kecakapan kalian akan lebih tampak itu ketika kalian itu betul-betul banyak membaca. Apa yang dibaca? Baca apa saja. Bagi bahasa Indonesia atau bagi kalian yang belajar di SMP, 10 mata pelajaran itu sudah sangat cukup untuk kalian memahami, karena itu di kita ada hari Selasa itu ada literasi, pembiasan literasi, yang setiap mata pelajaran itu memberikan pembekalan wawasan. Meskipun bentuknya berupa tugas-tugas, begitu ya, yang diberikan itu. Jadi kalian nanti paham, oh ternyata misalnya begitu PJOK memberikan tugas misalnya tentang profil seorang pebulu tangkis Indonesia yang mungkin biasa-biasa, tetapi ternyata dia cerdas di bidang olahraga dan seterusnya. Jadi wawasan kalian bertambah lebih luas lagi. Jadi membaca bukan hanya membaca yang berkaitan hanya dengan pelajaran bahasa Indonesia, tapi membaca dalam konteks yang lebih jauh adalah membaca yang setiap hari mungkin kalian lihat di televisi sampai ke kalian membaca dalam bentuk teks yang ada di web atau katakan situs-situs tertentu atau buku. Itu semua akan menimbulkan atau efeknya itu kalian akan bernalar kritis. Sebagai contoh, kalau kalian belajar bahasa Indonesia, kemudian ada orang mengucapkan tertentu, kalian barangkali akan permasalahkan begitu. Ini yang benar itu maksudnya A atau B sih, begitu ya. Atau misalnya dari sisi lain tulisan, atau mungkin kalian begitu masuk ke katakan pasar-pasar di sekitar kita. Begitu masuk kan ada tulisan push, ada tulisan open, ada tulisan close dan sebagainya begitu. Perlukah hal semacam itu sebenarnya ada di Indonesia? Yang sebenarnya orang belanja itu ya orang-orang kita juga begitu. Itu artinya kalian sudah mulai bernalar kritis begitu. Jadi nalar kritis bisa bermula karena kalian itu sekali lagi banyak membaca, karena kalian terbiasa untuk buka mata, buka telinga. Karena ini menjadi semacam gizinya seorang pelajar, ya harus banyak membaca. Berkaitan dengan bahasa Indonesia, sebenarnya di sini itu teks yang dimaksudkan, itu teks tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi bisa lisan, bisa dalam bentuk audio, dan bisa juga dalam bentuk video. Itu diasumsikan sebagai teks begitu. Kemudian seorang profil pelajar Pancasila juga harus mandiri.
Karena itu kalau dalam hal tugas-tugas tentu barangkali, oh saya dapat tugas mandiri, oh di lain pihak saya harus mendapatkan tugas secara kelompok, begitu ya. Nah, mandiri di sini tidak hanya itu sebetulnya, tetapi dalam berbagai hal itu kita sangat-sangat dituntut kemandirian ini. Bentuknya bisa macam-macam, ya. Mulai dari di rumah ketika orang tua kita dua-duanya sama-sama bekerja, sementara kita harus mengasuh adik, sementara kita harus PJJ. Wah, ini kan menimbulkan sikap mandiri tertentu begitu, sehingga kita tidak menggantungkan orang tua, tetapi kita punya tanggung jawab lain, yaitu mengasuh adik yang juga PJJ pada saat itu. Nah, yang paling utama adalah kreatif. Nah, ini kreatif. Anak-anak, kalau kalian tahu bahwa yang kalian sekarang alami dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, sebetulnya tanpa kalian sadari kalian sudah kreatif. Contoh yang gampang, ya. Ketika ada tugas, begitu ada tugas, kalian cari buku tidak menemukan, tetapi kalian googling atau akan cari ke Google sumber-sumber lain yang kalian temukan dan sangat kaya itu, kalian mengolahnya, kalian kemudian memberikan jawaban dari tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, karena sudah melakukan satu hal yang sifatnya itu kreatif. Nah, hal-hal inilah yang menjadi tuntutan dari profil pelajar Pancasila. Ini penting nggak penting, karena tadi Bu Sukma sudah menyampaikan bahwa apakah instrumen survei lingkungan sama untuk murid dan guru, ya, dikatakan tidak, begitu ya. Intinya menggali tentang bagaimana kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Jadi kalau kalian nanti tetap muka, itu kalian akan merasakan betapa hebatnya 230, karena setiap kelas itu ada tayangan-tayangan tertentu yang bisa dimanfaatkan oleh Ibu dan Bapak untuk menjelaskan sekaligus menunjang pembelajaran dalam bentuk media-media pelajaran. Di luar dari itu ada perpustakaan, di luar itu ada hal-hal yang sifatnya itu sangat menunjang, belum aktivitas mulai dari ekstrakurikuler jurnalistik sampai ke ekstrakurikuler wajib namanya pramuka, begitu ya. Jadi ini semua yang membentuk kalian ketika kalian masuk di SMP 230 dengan diberikan lingkungan yang sangat kaya. Kalian mungkin pernah mendengar ada literasi sains, ada literasi digital dan seterusnya. Tetapi dalam hal pengujian asesmen nasional ini itu tidak diberikan. Jadi AKM atau asesmen kompetensi minimum ini diberikan hanya ada dua, yaitu yang pertama itu tentang baca, kemudian yang kedua itu tentang matematik. Yang berikut ini nanti numerasi Pak Wira dan Bu Windy yang akan menjelaskan. Ini tentang membaca yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, dan tadi sudah Bapak sampaikan sebetulnya bukan hanya bahasa Indonesia, tetapi juga selain bahasa Indonesia. Jadi karena di sini matematik sudah diberikan peluang secara khusus, maka yang namanya di luar dari matematik masuk ke dalam sini. Yang pertama, nanti isinya itu akan disajikan atau ditampilkan sebuah teks informasi. Nah, teks informasi itu, teks itu sekali lagi macam-macam. Tidak hanya yang kalian kenali, misalnya bentuk-bentuk atau katakanlah hanya sekumpulan paragraf, sekumpulan tulisan-tulisan yang sebagaimana selama ini kalian kenal sebagai wacana. Tetapi teks informasi ini bisa berupa hanya infografis. Nanti Bapak akan berikan beberapa contoh. Bisa juga tabel, bisa juga yang namanya diagram dan sebagainya. Jadi kalau kalian masuk ke ruang TU atau masuk ke kantor-kantor tertentu atau masuk ke ruang BK, kan barangkali di sana ada lihat, oh itu ada diagram begini segala macam, apa maksudnya itu? Nah, itu kalian harus bisa membaca, begitu ya. Dan ada teks sastra. Nah, teks sastra ini bisa puisi, bisa juga prosa. Puisi bisa juga nanti isinya pantun, bisa puisi modern, bisa juga cerita pendek, bisa juga kutipan novel dan sebagainya. Tetapi untuk siswa SMP itu hanya puisi dan cerpen, ya. Termasuk di dalamnya itu nanti ada dongeng, ada
sastra lama yang di dalamnya itu berisi apa yang disebut dengan, kalau di kelas 7 itu ada disilakan dengan cerita imajinasi begitu. Apa yang diujikan? Nah, ini yang diujikan. Jadi nanti ada menemukan informasi dari teks yang diberikan, kemudian menginterpretasi dan mengintegrasi, kemudian ada evaluasi dan refleksi informasi. Jadi misalnya ada sebuah teks begitu ya. Nah, nanti beberapa akan bawa contohkan. Misalnya kalian yang namanya di satu hanya diminta untuk menemukan, misalnya apa yang dimaksud dengan pandemi pada paragraf pertama, misalnya seperti itu, ya, dan seterusnya. Kemudian dalam hal konteks bacaan atau teks yang diberikan itu memiliki nilai-nilai personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi apapun yang diberikan baik terutama di teks informasi maupun sastra, itu ada hal teknis yang sifatnya itu seperti itu tadi. Ada personal, ada sosial budaya, dan ada nilai-nilai pengetahuan. Nah, ini bagaimana bentuk soalnya? Yang pertama, pilihan ganda. Kalian biasanya kalau pilihan ganda itu yang selama ini menjawab atau menemukan soal-soal itu pasti kalian hanya memilih dari A, B, C, D hanya satu begitu. Karena hanya satu soal, hanya satu jawaban yang paling benar. Tetapi di AKM ini nanti kalian juga mengenal ada pilihan ganda kompleks. Jadi satu soal itu bisa dipilih lebih dari satu jawaban yang benar, begitu ya. Jadi kalau di pilihan ganda itu hanya tunggal, hanya satu jawaban yang benar, tetapi dalam pilihan ganda kompleks itu bisa dua. Menjodohkan di SD ini paling sering, di TK juga sudah mulai diperkenalkan, begitu. Jadi anak-anak yang baru belajar yang namanya membaca atau menulis, bisa jadi di sana ada gambar balon, nanti diberikan begitu ya, di sebelah kanan kiri kanan ini ada dua hal yang dipertentangkan, nanti diberikan mungkin tanda panah, begitu ya. Nah, kalau secara digital nanti ini akan lebih asik kalau kita sudah mulai praktek, karena bisa jadi ini dibentuk dalam bentuk apa namanya seret lepas teks, seret lepas gambar dan seterusnya. Kemudian ada isian singkat. Nah, isian singkat ini, nama isian singkat bisa jadi hanya satu kata, bisa jadi hanya menyebutkan tahun begitu. Misalnya tahun berapa Indonesia merdeka? Langsung dijawab 1945, begitu ya. Siapakah presiden pertama Republik Indonesia? Itu pun hanya satu kata dan jawabannya itu pasti, begitu. Kemudian yang berikutnya itu ada uraian. Jadi siswa diminta untuk menjawab soal berupa kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia itu atau sebuah informasi dalam bahasa Indonesia itu bisa disampaikan dengan berbagai kalimat. Saya sakit, saya sedang tidak enak badan, saya hari ini, misalnya begitu ya, sedang mengalami ya, misalnya apa BAB dan sebagainya. Ini artinya semua sebenarnya intinya sama, sakit begitu. Nah, ini ada 5 poin tadi. Di informasi buku yang Bapak baca, soal-soal AKM ini nanti tidak banyak, hanya ada 36 buat siswa SMP. Jadi hanya ada 36 soal. Ya, Bapak lanjutkan kembali. Atau sebelum Bapak lanjutkan, Bapak kembalikan dulu ke Bu Suwati, barangkali anak-anak ada yang ingin menanyakan. Silakan Bu Ani. Ya Pak, terima kasih. Baik, silakan anak-anakku jika ada yang ingin ditanyakan, boleh membuka kamera ataupun speakernya ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Langsung saja ya gitu ya Pak Slamet ya? Ya, silakan langsung saja. Baik, ada yang mau ditanyakan setelah penjabaran tadi? Bapak mengharapkan dengan banyak diskusi kita bisa lebih membuka begitu ya, bisa membuka diri, oh hal seperti ini harus. Jadi jangan disimpan dalam hati, jangan. Nanti penasaran nanti. Atau boleh manfaatkan chat yang ada di sana.
sambil nanti kalau sudah bisa menginformasikan Salisa, silakan untuk buka kameranya dan kemudian kita bertanya jawab. Ya, jika misalnya kalian belum berani untuk berbicara, boleh di chat box ya. Silahkan kalau misalnya mau bertanya. Nampaknya belum ada nih, Pak. Baik, saya lanjutkan kalau begitu untuk yang berikutnya. Silakan, Pak. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa di literasi membaca ini nanti akan ada kalian temukan teks informasi, begitu ya. Jadi di teks informasi ini bisa bentuknya antara yang seperti ini yang tadi Bapak sampaikan, begitu ya. Jadi ada gambar-gambar semacam ini, keterangannya itu sangat singkat, ya, berisi dan itu. Kemudian kalian diminta untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah manfaat makan ikan menurut infografis di samping? Begitu ya. Ini banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Nah ini apa namanya, jawaban ini masuknya ke pilihan ganda kompleks gitu, artinya kalian bisa menjawab lebih dari 1 begitu. Yang kedua, ada teks yang mungkin selama ini yang kalian kenal hanya semacam ini. Tadi Bapak sudah sampaikan terdiri atas paragraf-paragraf, itu hanya ada 3 paragraf. Kemudian kalian diminta untuk menjawab pertanyaan semacam ini. Manakah pernyataan yang merupakan fakta atau opini terkait ironi konsumsi ikan di Indonesia? Jadi ironi konsumsi ini judulnya, gitu ya. Mana yang ditingkat? Misalnya tingkat ini termasuk fakta, atau kalau menurut saya opini dan seterusnya. Ini ada di soal ini. Jadi kalian bisa membedakan mana yang termasuk fakta, mana yang termasuk opini. Jadi dalam hal ini kalian menginterpretasikan, memahami betul-betul pernyataan ini, dan betul-betul pengetahuan kalian sangat dituntut. Sehingga kalian bisa nanti membedakan, oh yang ini pasti fakta, oh yang ini pasti opini. Saya harus tahu juga membedakan antara fakta dan opini. Itu mudahnya kalau misalnya kelas 8A terdiri atas 36, itu adalah fakta. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan kelas 8A adalah kelas yang paling bersih di SMP Negeri 230, kita lihat, kita bandingkan dengan yang lain. Kalau itu belum terbukti, itu namanya opini. Jadi dengan kata lain, baik, kemudian yang namanya cukup baik, itu sebetulnya opini, gitu ya. Tapi kalau sudah merupakan fakta, itu bisa dibuktikan sesuai dengan apa adanya. Itu secara terusnya demikian. Kemudian ada yang seperti ini lagi, ini masih berkaitan dengan teks informasi. Kalian hanya menjawab setuju atau tidak setuju, begitu. Seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca ketika teks tersebut, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi? Begitu ya. Kalau misalnya setuju, berikan alasan sini. Misalnya, setuju karena memang gitu ya, dengan makan ikan kita menjadi cerdas, misalnya seperti itu. Kalau tidak setuju pun harus memberikan alasan, begitu. Misalnya, pernyataan tersebut harus dibuktikan secara ilmiah, misalnya seperti itu, atau harus dibuktikan, karena saya belum pernah membaca sebuah penelitian yang mengatakan bahwa orang yang makan ikan itu pasti cerdas, misalnya seperti itu ya, dan seterusnya. Dan ini yang berikutnya, itu teks sastra. Nah ini kebetulan apa namanya, berupa dongeng, gitu ya. Nah ketika kalian baca dongeng ini, nah, mulai ini, betul-betul dituntut pemahamannya, karena pertanyaannya sudah mulai mengevaluasi, atau pertanyaan sudah mulai mengarah ke berpikir yang betul-betul memahami teksnya, tapi kalian juga harus mampu untuk menjawab secara tepat sesuai teks. Mengapa sekumbal tanah liat itu demikian lama berada di tempat penyimpanan? Nah, mulai itu kalian yang namanya baca secara keseluruhan, kemudian langsung, oh ini jawabannya. Kemudian yang berikutnya lagi, si anak laki-laki telah meninggalkan sekumbal tanah liat, itu dalam bahaya. Bahaya apakah itu? Nah, di sini ada, di teks ini ada yang jelas, gitu ya. Jadi
semua pertanyaan yang ada yang ditanyakan itu berkaitan dengan teks, tetapi pertanyaan bisa jadi berupa hal yang sifatnya itu hanya lebih mudah, tetapi bisa jadi harus diminta untuk berpikir berkali-kali karena ini kok begini ya, kenapa seperti ini ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian masih berkaitan dengan teks sastra, si garis kecil adalah orang yang sangat penting di dalam cerita ini. Jelaskan mengapa dia penting di dalam semua kejadian cerita itu. Nah, mungkin kalian jawabannya misalnya begitu, karena si gadis kecil ini adalah tokoh utama dalam cerpen, misalnya begitu ya, atau dalam cerita ini, sehingga yang namanya dia ada sebagai tokoh utama itu diceritakan dari awal sampai akhir cerita itu selalu muncul, baik dalam yang namanya awal pertama kali cerita itu mulai diceritakan sampai mengalami konflik sampai ke penyelesaian konflik, itu semua ada tokoh utamanya, misalnya seperti itu. Ini tadi sudah, dan itulah gambaran umum yang bisa Bapak sampaikan ke kalian. Mudah-mudahan nanti Bu Dewi akan melengkapinya dengan contoh langsung, dan kita dari sini kita bisa lebih banyak berdiskusi. Terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Suwarni. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Selamat Rijal yang sudah memberikan pengarahannya, ya, penjabarannya secara umum terkait materi AN kita pada kali ini. Baik, sebelum meningkat ke acara berikutnya, mohon izin Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, Ibu mengingatkan siapa saja yang belum mengisi daftar hadir diharapkan untuk mengisinya terlebih dahulu ya. Kemudian juga siapapun yang belum merename nama dari partisipan yang ada, mohon di-rename namanya berdasarkan format kelas spasi nama. Ya, terima kasih Ibu mengingatkan. Mengingat acara berikutnya yaitu tidak kalah pentingnya, yaitu praktik soal literasi dan numerasi oleh Bapak Ibu narasumber. Kepada Ibu Dewi, Bapak Wira, dan Ibu Widi dipersilahkan. Bu Warni mau izin mungkin karena ini supaya bisa nyambung, Bu Dewi dulu ya dari Bahasa Indonesia. Silakan Pak, ya. Silakan Ibu Dewi boleh untuk pertama kali menyampaikan praktik soal literasi dan numerasi ini. Literasinya ya. Silakan Ibu. Baik, Bu Suwarni, terima kasih. Saya karena tadi sudah dibahas secara gamblang dan lengkap oleh Pak Slamet, jadi saya hanya memberikan beberapa contoh saja, contoh soal dalam bentuk link. Nanti linknya saya taruh di chat aja ya. Nanti anak-anak tinggal buka gitu loh. Tinggal buka. Nanti dikerjakan. Oke, itu di kolom chat sudah saya kirim link soal, Bu Warni. Anak-anak silakan dibuka, kita lihat. Anak-anak bisa dibuka ya, link yang sudah diberikan Ibu Dewi di chat room ya. Kalau ada kendala mungkin lewat, kalau misalnya di sini nggak bisa lewat WA, nanti saya kirim. Coba kalau misalnya. Mohon maaf nanti anak-anak kalau misalnya pertanyaan langsung ya Bu ya. Bisa. Iya, boleh. Ini ya. Saya akan membagi. Kalau ini bisa di-share link bisa ditampilin nggak sih Bu Warni?
Bantu jawab boleh, Bu? Boleh, boleh. Bu Sukma, kalau Bisa, Bu. coba deh Bu Sukma tolong ditampilin yang di link yang ada di chat, dibuka gitu biar sekalian nanti kelihatan gitu soalnya. Tes mouse ya? Iya, iya, betul. Oh, mesti enter namanya apa aja ya? Oh iya, nama aja, nama Bu Sukma gitu misalnya. Terus Apanya? passcode-nya apa aja? Passwordnya Duratip 230. Kerja semua ya, Bu? Ya. Sebentar saya share dulu. Share screen. Sudah kelihatan, Bu? Dah. Oke. Nah, ini soal berbentuk puisi. Dan soal ini dia ini bentuknya nanti pilihan ganda kompleks. Jadi siswa menjawab boleh lebih dari satu. Nah, di sini dibatasi hanya 3 gitu. Dikatasin ya, Bu? Iya, iya, Pak. Iya. Lihat soalnya atau gimana? Iya, lihat soalnya. Nah, kan tadi kan Pak Slamet sudah menjabarkan tuh teori-teorinya ya. Nah, saya tinggal bentuknya aja. Jadi ini contohnya, anak-anak nanti kalau misalnya mengerjakan soal literasi, dia akan berbentuk seperti ini. Tadi kan ada 5 jenis kan, ada pilihan ganda kompleks, lalu isian singkat, menjodohkan, uraian. Nah, sebetulnya masih kalau di aplikasi-aplikasi lain itu bisa sampai 9 sampai 10, 12 malah. Kalau di Pusmenjar atau ANBK ini kita hanya dibatasi 5 saja, makanya ini contohnya hanya 5 gitu. Jadi ini anak-anak bisa memilih lebih dari 1, yaitu di sini 3. Nah, berdasarkan puisi tersebut Mongin Sidi yang dimaksud adalah, ya kan? Nah, ini kita jawab Robert Walter Mongin Sidi, pahlawan nasional dan wafat ditembak regu eksekusi. Lanjut ke teks kedua. Bu Dewi, saya boleh nanya nggak, Bu Dewi? Iya, silakan. Tadi katanya Bu Dewi ini bisa diisi 3 ya, Bu? Tahu dari mana, Bu, isinya 3, Bu? Karena kan ininya kotak, Bu. Jadi bedanya pilihan ganda dengan yang pilihan ganda kompleks dibedakan seperti itu. Kalau pilihan ganda dia bulat, ya kan? Kalau pilihan ganda kompleks dia 3 gitu. Oh ya, makasih, Bu. Ya. Satu lagi, Bu. Ada perintahnya gitu kali ya, Bu ya? Pilih 3 gitu ya? Iya, harusnya. Selalu dalam pilihan berganda gini selalu ada pilih 2, pilih 3 atau cuma pilih lebih dari 1, Bu? Biasanya? Biasanya kalau dia hanya boleh pilih lebih dari 1 gitu. Tapi kalau misalnya dibatasi lebih bagus lagi. Ya. Yang sudah seperti itu. Ya, makasih, Bu. Langsung ke teks kedua. Nah, lanjut. Teks kedua. Nah, ini kan harusnya nih teks ini kan untuk 1 teks untuk 4 soal gitu. Nah, ini bentuknya ya atau tidak atau benar salah gitu nih. Ya atau tidak atau benar salah. Nah, ini pilih salah satu dari wacana yang di atas tadi. Nah, ini perintahnya nih, perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Jawablah ya apabila pernyataan sesuai dengan teks dan tidak jika pernyataan tidak sesuai dengan teks.
Nah, pernyataan yang ini menurut data World Tourism Organization, situs-situs sejarah masih menjadi tujuan utama para wisatawan seluruh dunia. Nah, pernyataan ini adakah di dalam teks? Jika ada di dalam teks, maka jawabannya ya. Jika tidak ada di dalam teks, maka siswa bisa memilih tidak. Seperti itu, Bu Sukma. Ya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini bentuknya benar salah atau ya tidak, sesuai tidak sesuai. Nah, yang ketiga sama seperti yang tadi pernyataannya, tinggal setiap tahun sekitar 350 sampai 380 juta wisatawan dari berbagai macam agama dan kepercayaan mendatangi situs-situs ziarah di seluruh dunia. Nah, pernyataan ini ada tidak di dalam teks tersebut? Kalau tidak ada, berarti jawabannya tidak. Gitu kan? Kalau misalnya ada, berarti jawabannya ya. Tuh. Lanjut. Nah, ini yang lanjut ke bawah, Bu Sukma, langsung ke pernyataan aja. Langsung ke nah ini wisata ziarah dilakukan individu atau kelompok untuk kesenangan spiritual. Nah, ini seperti tadi. Ada tidak pernyataannya? Kalau ada berarti ya, kalau tidak berarti tidak. Nah, ini pernyataan ini ada di wacana, ada di dalam teks, yaitu di paragraf ke-1 kalimat 1. Gitu. Nah, Yang ini ya, Bu? ya, ada di paragraf 1 kalimat ke-1 ini kan nih. Jadi anak-anak harus betul-betul membaca, gitu kan? Kesenangan spiritual. Ya. Lanjut, Bu Sukma. 5. Ini saya hanya memberikan contoh karena harusnya 5 kan, karena ini jadi 8 contoh. Lanjut. Ya. Oh, ya. Nah, ini yang dalam bentuk isian singkat, fill in the blank, ya. Kayak ini. Jadi dari literasi ini, hal yang dilaporkan dalam teks tersebut adalah, nah, berdasarkan teks tersebut, hal apa yang dilaporkan dalam teks ini? Kita bisa lihat dari awal. Di sini sudah dijelaskan industri makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman merupakan salah satu penopang dunia perindustrian Indonesia. Nah, ini di sini jawabannya industri makanan dan minuman. Lanjut. Ya. Ya, jadi ini anak-anak ya, bentuknya isian singkat. Lanjut, Bu. Nah, ini mencocokkan atau menjodohkan nih. Ini mencocokkan atau menjodohkan. Jadi pernyataan sebelah kiri dicocokkan dengan pernyataan sebelah kanan. Nah, ini kalau ini tinggal ditulis, diklik aja panahnya. Peran penting industri makanan dan minuman. Ini berdasarkan teks yang tadi ya, Bu Sukma. Teks yang tadi udah ada teksnya. Jadi berdasarkan teks yang di atas, maka pernyataan peran penting industri makanan ini dijodohkan dengan yang mana gitu. Ini jawabannya 3. Terus data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa pertumbuhan industri makanan dan minuman pada 2017 mencapai 9,23. Nah, ini indikatornya. Nah, ini tinggal anak nanti milih nomor berapa. Industri makanan dan minuman juga nomor berapa. Jadi tinggal dipilih saja, mereka milih jodohnya yang mana. Tinggal ini ya, Bu. Ya, yang ini 3 misalnya kan. Saya 3. Ya, terus yang ini 1 misalnya. Nah, yang ini 2. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini menjodohkan bentuknya. Nah, ini yang tadi ya tidak, udah lewat saja, Bu Sukma. Oh iya. Karena udah kan tadi udah ada 3 contoh udah. Ini tinggal lengkap pilih tuh. ya, Bu. Saya Ya. Itu ada di paragraf kedua. Nah,
ini pilihan ganda biasa nih. Pilihan ganda biasa. Dilihat jadi ini namanya kita berupa infografis, wacananya berupa infografis teksnya. Jadi agar anak-anak dapat paham harus dilihat dari judulnya, isinya gitu. Nanti dia akan bawa biar baca yang apa gitu. Ke bawah ya, Bu? Iya, iya Bu. Nah ini, jadi yang ditanyakan informasi yang disampaikan berdasarkan teks tersebut. Nah, ini pilihan ganda biasa nih Bu Sukma. Ya, anak-anak nih pilihan ganda biasa. Jadi pilihnya satu saja. Satu, yang ini ya, Bu? Ya, yang tepat yang Kalau coba, ini nggak bisa ya, Bu? Oh, ganti ya, Bu? Ya, lanjut, Bu. Oke. Udah habis. Habis, oke. Kalau udah submit nanti ada, kalau udah diisi nanti nilainya berapa kelihatan. Itu contoh. Contoh-contoh apa namanya bentuk-bentuk soal yang akan ada di ANBK. Demikian contoh soal dari bahasa Indonesia berupa teks. Udah. Oke. Ya. Bagi siswa yang mungkin masih bingung mau bertanya atau bagaimana, dipersilahkan. Bu Warni, silakan. Baik, terima kasih Bu. Ya, silakan anak-anakku sekalian jika ada yang ingin bertanya, misalnya apa namanya, gimana trik-triknya, ada nggak Bu untuk menjawab? Kayaknya bacaannya banyak banget ya Bu. Ada ya, kalau misalnya ada boleh misalnya gitu. Gimana anak-anak, silakan. Yang mau ditanyakan? Yang terpenting adalah ini ya, mungkin baca instruksinya dulu kali ya Bu ya. Iya betul. Teliti. Namanya saja literasi Bu Warni, jadi harus baca. Ya. Baik-baik. Yang diperintahkan itu dengan teliti, kemudian pahami pertanyaannya, lalu baru menjawab gitu ya Bu ya. Iya betul. Anak-anakku ada yang mau ingin ditanyakan Bu Dewi terkait literasi nih? Nah tadi kan anak-anak sudah mengerjakan tuh. Kira-kira nilainya berapa? Rata-rata nilainya berapa? Setelah disubmit ya Bu ya? Iya, setelah disubmit, isi submit, nanti muncul nilai Bu Warni. Betul salahnya juga kelihatan. Nah, coba dilihat. Nah, mungkin dari situ kamu bertanya nih, kok saya jawabnya ini gitu kan, kenapa disalahkan gitu kan. Padahal menurut saya ini udah betul gitu. Ya, boleh ditanyakan. Kalau kelamaan ngetik di chatbox, langsung aja dibuka speakernya gitu ya, terus berbicara, lalu tanyakan sama Bu Dewi. Jarang nih ya kesempatan ini ada, ayo dimanfaatkan. Silakan. Ini pada malu-malu nih anaknya ya. Ya, silakan anak-anak yang ini diem paham apa diem ngantuk apa ya? Iya. Ayo silakan. Ini mumpung ada nih Bu Dewi ya, jadi nanti kan kalian bisa menghadapi prediksi untuk menghadapi kesulitan untuk misalnya soal seperti ini bagaimana ya Bu, misalnya begitu. Ya, jadi bagaimana caranya gitu kan? Terus saya menjawab begini, oh tapi salah ternyata gitu ya. Sebetulnya yang mana ya Bu, yang betul, bagaimana caranya gitu misalnya. Ayo silakan. Ayo kalau tidak nih satu lagi nih, kasih survei karakter nih. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan di literasi ini?
Apa? Baik Ibu. Mungkin anak-anak udah pada paham ya Bu ya kali ya. Mungkin. Heeh. Alhamdulillah kalau udah paham. Mungkin bisa dilanjut kali ya Bu ya ke Ya. survei. Survei karakter saya ini lagi ya. Kasih soal lagi. Iya. Oke. Maaf ya Bu, saya tidak bisa membantu karena untuk men-share screen karena saya pakai HP nih. Iya, iya. Bu Dewi ada yang tanya no. Iya, silakan. Tadi paskotnya apa? Yang buat tadi itu Oh, Duratif 230. Duratif 230. Iya, paskot. Pokoknya nanti paskotnya 2000. Tulisannya gimana, Bu? Biasa kecil semua, Duratif. Gini, Iya, betul. Duratif 230 nih, ini satu lagi nih survei karakter nih. Ini sama, nanti bentuk-bentuk soalnya juga bervariasi juga. Silahkan. Duratif 230 tanpa spasi ya Bu ya. Iya, iya betul. Nyambung langsung. Iya. Nyambung. Biar gampang diinget. Kayaknya mereka nyoba dulu nih Bu. Iya, nggak apa-apa Bu. Ya. Jadi seperti itu Bu Sukma, Bu Warni dan anak-anak, bentuk soal yang akan diujikan di dalam AKM. Kira-kira 5 jenis itu saja kemungkinan. Ya, dengan mencoba untuk menjawab, kalian bisa mengukur nantinya ya. Iya. Ya. Nah, tapi memang bukan ini ya Bu ya. Nanti yang keluar kan soalnya ya bukan ya, cuma bentuk. Bukan, nanti ada lagi. Nah, makanya Ini kan hanya contoh supaya anak nggak kaget kalau di ANBK tuh, oh soalnya ada pilihan ganda kompleks, ada isian singkat, uraian gitu. Apalagi tadi kan yang dicontohkan oleh Bapak Slamet kan uraian apa namanya, kalau kita jawab ya ada lagi harus diberi alasan ya kan, sesuai jadi benar-benar mereka menganalisis gitu kan, jawab nggak asal jawab begitu. Ya, jadi kalian bisa ya untuk nantinya setelah mensubmit seberapa nih skornya gitu. Iya betul. Nah itu dia, mereka dapat mengukur deh kemampuannya dari situ. Kalau seandainya nanti masih kurang nilainya, mungkin berliterasi lagi. Gitu. Oke, siap. Atau mungkin cukup bahasa Indonesia, literasi. Ya, baik Ibu, silakan dilanjut ya Bu ya ke survei karakter ya Bu ya. Iya. Silakan Ibu. share screen. Nah, ini Bu. Ayo Bu. Ya. Nah, survei karakter ini tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan nilai-nilai pemuda, ingatnya pemuda terus, pelajar Pancasila. Jadi di situ ada integritas, ada tadi mandiri, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Slamet ya, kebinekaan global dan lain-lain. Nah ini hanya contoh saja, berarti dia berupa sikap kan, menilai sikap, nilai baik dalam agama, sosial, keragaman budaya dan lain-lain. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi kalau survei karakter nah seperti ini contohnya,
berupa ilustrasi. Ini bentuknya PG biasa, tidak bervariasi. Ini kelihatannya Bu ya? Iya, kelihatan. Nomor 2 ya Bu? Iya. Nah, ini Mantap. siswa tinggal menjawab saja nanti. Oh iya. Jadi nggak usah ditunjukkan atau gimana Bu? Iya, udah. Udah ya? Gitu, nanti jawab, nanti kan mereka disuruh memberikan alasan, apa alasannya gitu. Kenapa Oh. jawabannya B? Alasannya apa gitu. Terus nilai-nilai apa yang didapat dari ilustrasi itu, seperti itu Bu Sukma. Oh iya. Iya. Saya stop ya Bu. Oke. Kiranya gitu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Warni, silakan. Terima kasih banyak Ibu atas penjabarannya dan juga penjelasan yang cukup ya dan sangat jelas gitu ya Bu ya. Kita bisa itu melewati atau menjawab soal-soal yang ada nantinya. Amin, amin. Baik, sebelum ke numerasi, saya mengingatkan kembali untuk bisa mengisi daftar hadirnya. Ya, jika ada yang masih belum mengisi daftar hadir. Nih, oke. Kemudian juga jangan lupa merename namanya ya di partisipan yang ada. Jika memakai akun orang lain, mohon rename dulu ya sehingga Bapak Ibu panitia bisa nanti merekap dan lihat nantinya daftar hadirnya dengan seksama begitu ya, dengan teliti, dan juga kita bisa melihat seberapa besar gitu ya kontribusinya kalian terhadap sosialisasi ya soal ANBK pada kali ini. Baik, berikutnya yaitu numerasi ya Bu ya. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mendengarkan penjelasan ya penjabaran untuk soal numerasi. Yang hal ini akan disampaikan Pak Wira dan Ibu Windy. Kepada Pak Wira dan Ibu Windy, silakan dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bu Warni. Assalamualaikum, selamat siang anak-anakku dan selamat siang juga untuk Bapak Ibu guru yang hadir dalam ruangan ini. Nah, tadi kalian sudah dijelaskan bagaimana contoh-contoh atau bentuk-bentuk soal literasi pada soal-soal HKM nanti. Nah, di sini saya akan memberi contoh atau bentuk-bentuk soal di numerasinya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Slamet bentuknya atau jenisnya itu ada apa aja. Ada 5 tadi saya sepertinya lihat, ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada isian singkat, menjodohkan, dan juga esai atau uraian, seperti itu ya nak ya. Nah, di numerasi ini juga sama, jenis soalnya seperti itu. Ada ke-5 jenis itu, ada juga tambahan benar dan salah. Jadi nanti ada suatu literasi atau suatu pernyataan yang harus kalian baca. Setelah itu nanti kalian cari tahu apakah pernyataan tersebut benar ataupun salah, seperti itu. Nah, di sini saya mengambil contoh dari website Pusmenjar Kemendikbud. Kalian juga bisa buka nih pusmenjar.kemendikbud.go.id. Atau sebenarnya kalian juga sudah punya banyak jenis atau bentuk soal dari buku yang sudah kalian pegang dari perpustakaan. Nah, itu juga bisa kalian gunakan untuk melatih atau belajar bentuk-bentuk soal dari numerasi ataupun literasi di soal KKN. Oke, di sini yang pertama coba ya, kita mau mencoba di sini. Nah, ini ada soal. Sebentar, ini share screen saya sudah muncul ya Ibu? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu. Ya, oke, baik. Nah, di sini contoh. Ada suatu soal di sini soal mengenai pola bilangan. Kalian juga sudah mendapatkan materi pola bilangan nih, terutama baru banget di kelas 8. Contohnya seperti ini. Nah, saran saya
untuk mengerjakan soal, langkah pertama baca dulu perintahnya atau pertanyaannya, nak. Baru nanti kamu literasi ke atasnya, itu menurut saya. Nah, jadi nih, dalam suatu pertunjukan terisi penonton sebanyak 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Oh, berarti bentuk ini adalah bentuk benar sarah. Ya, bentuk benar sarah. Oke, kita baca pernyataannya. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 kursi. Bentar, saya notet dulu. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi. Kalian sudah belajar baris pertama berarti U1, baris kedua di sini berarti U2, baris ketiga berarti U3, baris keempat U4 dan seterusnya. Nah, di sinilah pentingnya numerasi. Walaupun kamu harus literasi, tapi di soal ini adanya numerasi, yaitu adanya bentuk-bentuk matematikanya ya, yang berhubungan ke matematika. Dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Nah, berarti 9-nya ini adalah N-nya, betul ya, nak? Nah, seperti itu. Pertanyaannya, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Oke, kita yang pertama, kita cross-check dulu yang pertama. Banyak kursi yang kosong atau terisi lebih dari 34 buah. Banyak kursi yang kosong ya. Berarti kita cari tahu dulu nih, berapa jumlah dari si kursi. Oke, U1 sampai U4 sudah diketahui, berarti kita bisa menyusun bagaimana mengubah kalimat dalam bentuk matematika. Ya, berarti ubah ke dalam bentuk barisan, 8, 12, 11, 15, ya kan, 14, dan seterusnya. Di kalimat bilangnya seperti itu, ya kan? Setelah itu kita lihat polanya, 8 ke 12, dia berapa? Berpola berapa, nak? Ayo kelas 8 dibuka, sambil belajar bersama. Berarti ditambah 4, ya enggak? Di sini berarti dikurang 1, ditambah 4, lalu? Tuh. Iya, pinter. Berarti pola dia ditambah 4, dikurang 1, ditambah 4, dikurang 1, nak. Berarti selanjutnya diapain? Ditambah 4. Pinter, ditambah 4. Berarti berapa nih suku ke... Iya, suku ke... Berapa nih? Suku ke 5. 6-nya. 6 dong. Ya. 6. Suku ke 6-nya berarti 18. 18. Suku ke berikutnya dikurang 1 berarti 17. Lalu 21 gitu ya? Iya, terus 20. 20. Nah, ini udah U berapa nih? Udah sampai U berapa? Udah U9 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah U9. Nah, kalau jumlah berarti dijumlahkan 8 tambah 12 tambah 11 tambah 15 semua dijumlahkan. Berapa hasilnya? Berapa kira-kira hasilnya nih? Pak Wira boleh dibantu berapa ini? 40, 50. Ya. 60, 70, 80, 90, 100. 110, 120, 135 ya? 36. Berapa, Pak? 136. 136. Nah, berarti total kursinya kalau penuh ada 136 nih, nak. Nah, kalian harus baca lagi keterangannya. Di sini lagi-lagi membaca yang harus kalian teliti. Dalam suatu pertunjukan terisi penonton sebanyak 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Tadi ini adalah jumlah seluruh kursi. Berarti kapasitas orangnya adalah 3/4 dari 136. Berapa? Boleh ya dicoret jadi 34. Berarti 102. Oke. Nah, di sini pertanyaannya banyak kursi yang kosong atau tidak terisi
yang terisi 102. Jumlah kursinya segini. Berarti yang kosong berapa? Benar 34? Benar, Bu. Benar, berarti jawabannya benar. Seperti itu, Nah, ini juga, cross check juga. Jika harga tiket per orang 60.000, pendapatan saat itu adalah, nah tadi dia bilang orang yang ada di situ kapasitasnya 102. Berarti 102 dikali jumlah tiket harganya? 60.000. Iya, 60.000. Berarti berapa, Nak? 112.000 harusnya ya? 600 ya, 612.000 ya? Ya nggak? Jadi salah apa benar pernyataan ini? Nah, kamu jawab di sini salah. Nah, seperti itu cara menjawab soal benar salah. Paham ya? Paham, Bu. Oke, good. Paham, Bu. Materi-materinya juga sebenarnya ada beberapa yang sudah kalian pahami gitu. Nah, ada lagi jenis soal lainnya. Ini ada di buku AKM atau ANBK yang kalian pegang, itu ada di halaman 210 kalau kalian bisa buka. Nah, ini jenis soal menjodohkan. Ya. Mari kita bahas bagaimana cara mengerjakan soal menjodohkan di numerasi. Nah, kita baca dulu. Perhatikan stimulus 4. Pasangkan pernyataan berikut dengan jawaban yang benar. Pasangkan, berarti ini menjodohkan. Oh, oke, menjodohkan. Nah, ini kamu baca nih. Kartu adalah kertas tebal, bla bla bla. Ini kamu baca. Setelah itu, kamu baca optionnya. Nilai yang paling tinggi. Berapa kira-kira dari ini, ini. Nah, ini caranya kamu ubah ke dalam bentuk desimal. 1/12 dalam bentuk desimal. Ini pelajaran SD. Kalian harus bisa. 0,083. 0,32. 62%, berarti 0,62. Iya. 7/8 berapa? 0,87. 45% berarti 0,45. pinter. 0,45. Good. Berarti kita cross check satu-satu. Nilai yang paling tertinggi yang mana nih? 1/12. 100/12. Ini saya 7/8, Bu. paling tinggi. Iya, pinter. 7/8. Berarti titik ini 7/8. Pinter. Titik ini kamu garis ke 7/8. Nih, tuh, kamu tarik. Gitu cara jawabnya ya. Atau terus nilai yang berdekatan dengan nilai yang tertinggi. 1/12. 1/12. Benar nggak nih? Nilai yang berdekatan dengan nilai yang tertinggi. Yang tertinggi tadi 0,87. Yang berdekatan dengan 0,87? 62%, Bu. Pinter. 62%. Lanjut, nilai yang berdekatan dengan nilai yang terendah. Terendah yang mana ya? 1/12. Ya, itu terendah. Berarti ini ke 1/12 gitu ya? Iya, Bu. Nah, berarti kalau ini yang berdekatan dengan terendah? 0,32. 0,32. Pinter. Paham ya? Bisa menjawabnya bentuk soalnya? Bu. Bu. Nah, bentuk-bentuknya seperti itu. Tadi ada benar salah, ada juga apa ini? Menjodohkan, ada juga misalkan ini, bentar. Ada lagi nih jenis soal lainnya. Nah, nih. Ini soal, baca dulu pertanyaannya. Adi akan melakukan perjalanan dari Rawabuntu menuju Fatmawati. Ada beberapa pilihan perjalanan yang berbeda yang bisa diambil Adi dengan menggunakan informasi tabel. Nah, bentuknya seperti ini nih, seperti yang tadi dibilang Bu Dewi. Bentuknya bulat-bulat. Berarti ini adalah pilihan ganda. Berarti hanya ada satu jawaban yang betul. Nah, bagaimana caranya? Caranya kamu baca nih tabel-tabel ini. Ya, tadi dia bilang apa?
Ada berapa pilihan perjalanan yang berbeda yang bisa diambil Adi dengan menggunakan informasi tabel? Dari Rawabuntu ke Fatmawati, coba kira-kira pakai apa? Di sini ada ojek online, ada MRT, ada juga KRL. Dari Rawabuntu ke Fatmawati, apa? Pertama pakai ojek online, Bu. Iya, ini pakai ojek online pertama. Yang kedua apa, Nak? Oh, kira-kira apa itu? KRL. Ke stop. Oke, cara pertama ini tadi pakai ojek online. Cara kedua, kira-kira naik apa? Dari Rawabuntu naik KRL, ya enggak? Iya, Bu. Sampai ke Tanah Abang, ya enggak? Dari Tanah Abang ke Sudirman. Nih, dari Sudirman Ke Fatmawati. dari Sudirman ke Fatmawati. Di bawah ya? Di bawah sini ya? Oh. Nah, itu ada dua cara. Nah, nih dari Sudirman tadi ke Fatmawati udah dua. Apalagi kira-kira? Dari Rawabuntu ke Tanah Abang. Dari Tanah Abang Ke Fatmawati pakai ojek ya. Nah, udah 3 tuh. Ada lagi nggak kira-kira, Nak? Boleh bantu, Bu? Oke, boleh Pak. Ya, jadi bisa dilihat di yang pertama nih ada KRL ya. KRL kan dia bilang dari Rawabuntu. Nah, itu bisa kita ke Kebayoran. Kebayoran, betul. Nah, dari Kebayoran nanti kita lanjutkan dengan ojek online ke Fatmawati. Nah, berarti ada berapa cara? Ada berapa tuh? Ada 4 ya. Nah, begitu. Nah, ini bentuk soalnya apa? Coba lihat. Tadi pilihan. Nah, bentuknya di sini adalah C. Ada 4. Benar nggak ya jawabannya? Kalian bisa cross check tuh. C. Seperti itu. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Pak Wira. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Windy. Oke, kita lanjutkan ya untuk boleh pakai tadi aja, Bu. Oh, pakai tadi. Untuk tipe soal selanjutnya, selain tadi kan sudah ada pencocokan, sudah ada pilihan ganda, ada juga seperti ini nih. Boleh ke bawah lagi, Bu, maaf. Oke, boleh saya minta remote aja kali ya. Boleh selanjutnya lagi, bawah lagi. Yang nomor 4 dulu aja. Oke, ada yang seperti ini nih. Di sini soalnya dia bilang jawaban bisa lebih dari 1 dan saling berkelanjutan. Jadi selain yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Windy, ada juga nih bentuk soalnya yang seperti ini nih, di mana kita boleh memilih lebih dari 1 dan ini merupakan saling berkelanjutan. Oke, kita bisa lihat di sini untuk langkah pertama ya sama ya, kita harus baca dulu untuk soalnya yang diminta sih apa sih? Yang diminta dari soal ini apa? Kalau di soal ini kita lihat dalam perjalanan Adi ingin menggunakan ojek online. Ingin menggunakan ojek online. Ini bisa nggak ya? Oke, dia ingin menggunakan ojek online sebagai salah satu moda transportasi yang digunakan. Yang ia gunakan, pilih perjalanan mana yang akan Adi ambil dengan biaya lebih sedikit jika Adi berangkat dari Rawabuntu ke Fatmawati. Berarti ini bisa pakai ojek online juga nih. Ada salah satu jawabannya menggunakan ojek online. Boleh kita lihat atas ya. Oh, nggak bisa ya. Oke, boleh lagi, dikit lagi. Di sini kita lihat dulu deh untuk yang ojek online dulu, ojek online. Nah, dia bilang tarif ojek online untuk online bike itu adalah 2.000 per kilometer dengan waktu tempuh rata-rata 1 kilometer adalah 3 menit.
Kita lihat dulu nih, karena kita diminta biaya, berarti kita hanya melihat harganya. Kita lihat dulu untuk ojek online. Nah, di sini ada dari Rawabuntu ke Fatmawati. Terus ada dari Kebayoran ke Fatmawati. Kita cek dulu nih, kira-kira yang mana yang lebih murah ya. Oke, boleh kita lihat di sini. Untuk Rawabuntu ke Fatmawati. Rawabuntu ke Fatmawati ada berapa nih kilometer? Ada berapa kilometer? 22. 22, betul, 22 kilometer. Dengan dia bilang nih di sini tarif per kilometer itu adalah 2.000. Berarti dia menghabiskan berapa ini? 44.000. Betul, dengan cara 22 kita kali dengan 2.000. Iya. Artinya dia adalah 44. 1.000. Oke, kita lihat lagi nih. Ojek online dari Kebayoran ke Fatmawati. Nah, Kebayoran ke Fatmawati. Itu berapa ya? 26.000. Betul, 26.000, betul. Dengan cara yang sama kita mengetahui nih ada 26.000. Oke, kita cek dulu yang atas nih untuk KRL. Untuk KRL gimana ya ketentuan KRL? Kita naikin dulu ya. Untuk KRL di sini ada syaratnya nih atau ada informasi, lebih tepatnya ada informasi. Di mana untuk tarif KRL 1 sampai 25 km pertama adalah 3.000. Dan ditambahkan 1.000 setiap 10 km berikutnya. Kita lihat untuk KRL. Di KRL sendiri ada dari mana nih? Dari Rawabuntu ke Kebayoran. Kita cek dari Rawabuntu ke Kebayoran. Berarti Rawabuntu ke Kebayoran dia berapa kilometer tuh? Kira-kira 20 kurang dari 21 kilometer ya. Kenapa? Karena dia belum sampai ke Tanah Abang ya. Itu masih dalam satu rel ya, tapi belum sampai tujuan akhir yaitu Tanah Abang. Berarti dia masih di bawah 21 km. Berarti berapa? 3.000. 3.000. Boleh ke bawah lagi. Ini karena ini ya, jadi boleh Bu Winti, maaf bantu dong. Soalnya agak sulit. Gak apa-apa. Boleh lagi. Oke. Berarti kan tadi 3.000. 3.000. Boleh dong 3.000 kita tulis dulu ya. Oke, dulu saya 3. KRL dari Rawabuntu ke Tanah Abang juga berapa? Dia kan belum sampai lebih dari 21 km. Masih tetap 3.000 karena masih di bawah di bawah 25 km. Boleh ke bawah lagi, Bu. Oke, terima kasih. Oke, cukup. Nah, berarti kan gini ya, kita sudah tahu nih untuk ojek online yang paling murah yaitu dari Rawabuntu ke Fatmawati. Kita tahu nih adalah 44.000. Dari Kebayoran ke Fatmawati adalah 26.000. Sekarang kita lihat ya, yang mana sih yang paling murah ketika si Adi ini ingin berangkat dari Rawabuntu ke Fatmawati. Yang pertama, kita lihat dari ojek online dulu nih. Ya, ojek online dulu. Ojek online yang paling murah yang mana? 26.000. 26.000 yaitu dari Kebayoran ke Fatmawati. Nah, karena di sini jawaban lebih dari satu, ya, dan saling berkelanjutan, kita lihat kan ini si Adi ini berangkatnya dari Rawabuntu ya, bukan dari Kebayoran. Maka kita bisa memilih lagi satu lagi yaitu dari Rawabuntu ke Kebayoran. Berarti jawabannya ini ada dua. Dimana yang pertama dari Rawabuntu menggunakan KRL ya ke Kebayoran, dilanjutkan dengan ojek online dari Kebayoran ke Fatmawati. Kenapa tidak pakai ojek online?
Karena kalau misalkan pakai ojek online saja, itu dia menghabiskan uang 44.000. Sedangkan ketika dia menggunakan dua moda transportasi, yaitu KRL dengan ojek online, dia menghabiskan 20 berapa nih? Yo, dari Rawabuntu ke Kebayoran 3.000. Lanjut dari 29. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah salah satu bentuk atau contoh soal yang ada di numerisasi. Selain yang tadi ya, yang tadi kan sudah ada penjodohan, terus habis itu ada apa namanya, benar salah, terus selanjutnya ada yang ini nih, bisa lebih pilihan ganda kompleks, bisa lebih dari satu jawabannya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada satu jenis lagi yang di atas aja, Bu, nggak apa-apa, atau mau yang mana, terserah. Ya Pak Wira yang mana? Boleh yang atas saja. Oke. Nah, ini salah satu juga nih contohnya, yaitu dengan isian singkat. Ya, isian singkat. Kita lihat dulu nih, yang permintaan soalnya ini apa sih? Kalau permintaan soalnya di sini adalah jika memperhitungkan waktu, berapa waktu paling sedikit yang diperlukan Adi untuk tiba di Fatmawati dari Rawabuntu. Nah, gimana nih caranya? Yo, gimana? Ada yang bisa bantu? Oke, kita lihat dulu nih ya. Dengan menggunakan, tadi kan ada menggunakan KRL, lalu ojek online, ya. Terus KRL, terus ojek online, dan ada KRL, terus naik MRT, seperti itu. Oke, yang pertama, kita lihat untuk yang paling simpel dulu ya, paling simpel yaitu dia menggunakan ojek online dari Rawabuntu ke Fatmawati, yaitu dengan jarak 22 km. Iya, betul. Nah, di sini dia disebutkan nih, untuk 1 kilometernya menghabiskan waktu sekitar 3 menit. Nah, berarti kalau misalkan kita menggunakan ojek online dari Rawabuntu ke Fatmawati, berarti menghabiskan berapa menit ya? 66 menit. 66 menit, betul. Oke, wih, pada hebat nih. Kok 6.000. Ternyata anak-anak ya, Pak. Iya. Saya jadi ini salah nulis kan. Oke, 66 menit. Nah, selanjutnya tadi kita pakai menggunakan apa lagi nih moda transportasinya? Selain tadi kita menggunakan ojek online saja. KRL. KRL, betul. Kita lihat KRL. Kita kataskan dulu ya, KRL. Oke, lihat di KRL. Di KRL kan dia bilang dari Rawabuntu ke Tanah Abang. Dari Tanah Abang bisa kemana nih? Ke Fatmawati menggunakan KRL dengan ojek online. Yang pertama ya. Kita lihat dari Rawabuntu itu jam 11.39 ke Tanah Abang jam 12:02. Kira-kira dia menghabiskan berapa lama ya? 23 menit. 23 menit? Yakin? Ayo, berapa? 33. 33. Maksudnya sih 33? Berapa jadinya? 3. Ayo Bu Windy, berapa Bu? Dikurang aja ya. Iya, betul. Jadi caranya dikurang. Berarti kan 12 lewat 12 kita kurang dengan 11:39. Berapa ini? Karena tidak bisa, berarti 12 kurang 9 berapa? 3. Oke. Karena ini jam ya, berarti bukan 10 tapi 6. Berarti tadi benar nih 33. Kenapa tadi saya bilang benar atau salah malah ragu? Jangan seperti itu ya. Besok jangan ragu. Ya, harus percaya dengan jawabannya. Oke, berarti dari Rawabuntu ke Tanah Abang dia membutuhkan waktu 33 menit. Oke. Dari Tanah Abang dia ke Fatmawati. Dilanjutkan dengan apa? Ojek online.
yaitu 15 kilometer. Berarti tadi kan 1 kilometernya itu 3 menit ya? Benar nggak? Iya, Pak. Iya. Berarti kalau misalkan ini berapa menit? 45. 45. 45. Berarti dari option kedua atau pilihan mode transportasi yang kedua yaitu menggunakan KRL dengan dilanjutkan dengan ojek online berapa ini? 78 menit, Pak. 78 menit, betul. Saya hapus dulu ya. Betul, 78 menit. Kebanyakan. Kebanyakan, Bu. Kebanyakan ya. Gak apa-apa, ke atas saja tadi, Bu. Karena kan kita butuh yang KRL. Ke atas lagi nggak apa-apa. Ke atas lagi. Oke, terima kasih. Berarti pilihan kedua dengan KRL plus ojek itu adalah berapa tadi? 28. Sedangkan pilihan yang pertama tadi ojek aja berapa tadi? 66 menit. 6 menit. 66 menit. Oke, 66 ya. Nah, selanjutnya dia menggunakan apa lagi ya? Tadi kan ada 4 nih, berarti kita cari tahu nih semuanya nih, keempat-empatnya. Selanjutnya kita menggunakan apa? Ayo, ada yang masih ingat yang tadi? Ada yang masih ingat? Dari Rawabuntu ke Kebayoran, lalu dari Kebayoran ke Fatmawati menggunakan ojek online. Berarti pilihan ketiga atau cara ketiga dia ke Fatmawati, yaitu dari Kebayoran ke dari Rawabuntu ke Kebayoran, Kebayoran lanjut ke Fatmawati. Kira-kira dari Rawabuntu ke Kebayoran membutuhkan waktu berapa menit nih? Berapa? 21. Pak. Betul. Dari Rawabuntu ke Kebayoran dia menghabiskan waktu 21 menit. Lalu dari Fatmawati ke dari Kebayoran ke Fatmawati berapa menit ini? 42. 13 menit nih. 13 kilometer nih. Iya. Berapa? 42, Pak. 42. Ayo 39. coba lihat. 39. Berarti dengan metode yang kedua ya. Itu berapa tadi? 21 menit ditambah 60 menit jadinya, Pak. 39, yaitu adalah 60 menit. Ada lagi nggak sih tadi? Yang keempat ada lagi nggak? Ada nggak kira-kira? Ada ya, dari Rawabuntu Tanah Abang ke Sudirman ke Fatmawati. Sama menggunakan cara yang tadi, kita cari tahu nih berapa menit sih. Ya. Boleh ke atas lagi. Dari Rawabuntu ke Tanah Abang membutuhkan waktu berapa menit? Coba. 13. Tadi berapa menit ya? 11:39 sama 12:12. Berapa menit tadi? 33, Pak. 33. Maaf ya, di sini agak berisik. Karena saya tadi lagi luar. Oke, lanjut ya. Di sini dari Tanah Abang ke Sudirman. Langsung aja Pak, bisa dari ini. Oh ya, boleh. Oh iya, dari Sudirman ya. Dari mana nih, Bu? Kan dari Fatmawati langsung ke Rawabuntu. Fatmawati ke? Maksudnya perhitungan waktunya dilangsungkan sepertinya lebih. Oh iya, boleh. Iya, bisa. Iya, betul. Karena ini lanjutan ya. Karena ini lanjutan. Karena dia berarti kita bisa langsung berkesinambungan ya. Jadi dia lanjut dari Rawabuntu ke Tanah Abang dia transit sebentar ke Sudirman pindah mode transportasi ke MRT. Jadi bisa kita langsung melihat waktunya dari Rawabuntu ke Fatmawati ya. Dari jam 11:39 dia sampai jam 12:55. Berarti berapa menit? Yo, dari sini ya. Oke, dari sini ke sini. Berarti kita hitung nih. Berarti 12 kita kurang dengan 11/39. Berapa menit ya? Bisa nggak sih ini 5? Kita kurang 9? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Kita minjam dengan 1. Berarti 15 kurang 9 berapa? 76 menit. Oke, sudah dijawab langsung.
76 menit. Oke. Iya. Tuh, 76 menit. Nah, kita lihat dari ketiga ini yang mana paling cepat? Yang ketiga tadi Pak. Ketiga dengan menggunakan apa? KRL lalu disambung dengan ojek online. Iya. Jadi dari pertama KRL dari Rawabuntu ke Kebayoran, terus lanjut oleh ojek online dari Kebayoran ke Fatmawati. Jadi nanti ditulisnya bisa ditulis, Bu. Oke, di sini ya. Ya di situ. 60 menit gitu ya. 60 menit yaitu dengan apa? Yaitu dengan transportasi Dan menggunakan KRL dari Rawabuntu, KRL dari Rawabuntu sampai Kebayoran, dilanjut Kebayoran ke Fatmawati. ojek online ya. Iya, ojek online dari Kebayoran ke Kebayoran Fatmawati. Oke. Oke. Jadi Kalian seperti itu ya. Oke. Nah, kalian juga bisa tuh kalau mau latihan di website ini ada pembahasannya juga. Iya. Di website ini juga banyak ya contoh-contoh soalnya. Ya. Seperti yang ini kan masuknya ke pertidasamaan ya. Kalau nggak salah pertidasamaan, nanti ada juga geometri pengukuran. Lalu ada lagi yang lain. Saya rasa karena waktunya, ini gimana nih Bu Windy? Sudah ya, Mbak? Boleh Ibu? Dari matematika Kembalikan. sudah Ibu Warni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. penjelasan dan juga pemecahan ya masalahnya, soal yang sekiranya nanti akan muncul di ANBK. Baik, diharapkan untuk anak-anakku bisa nantinya kalian berlatih pada buku AKM yang sudah diberikan oleh sekolah ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya di hari Senin bisa nanti ketika ada kesulitan-kesulitan bisa dikomunikasikan begitu ya dengan para Bapak Ibu narasumber. Baik, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, tibalah kita pada acara penutup pada kali ini. Sebelumnya ada yang mau disampaikan terlebih dahulu atau tidak dari Bu Sukma? Atau langsung kita tutup nih? Mohon izin Bu Warni. Oh ya, monggo silakan. Baik, terima kasih. Saya tadi menyimak sekaligus memahami apa yang disampaikan oleh Pak Wira dan Bu Windy. Salut, interaktif banget buat ke anak-anak dan sekaligus buat anak-anak juga. Ya seperti itulah seharusnya kita belajar, begitu ya. Jadi jangan hanya sepihak begitu, ibu dan bapak yang terus menerus begitu ya, tetapi ada interaktif semacam tadi begitu. Jadi dengan dialog semacam tadi, dengan diskusi semacam tadi, itulah yang nanti akan membuat kalian itu jadi cerdas begitu. Karena kan mulai kritis, kalian mulai mungkin mendebat dan sebagainya begitu ya. Karena perdebatan dalam sebuah diskusi itu sesuatu yang dihalalkan dan diharuskan untuk menyampaikan begitu ya. Jadi jangan takut salah. Kalau belajar tidak ada istilah salah begitu. Tadi juga ada disebut dari Fatmawati ke Rawabuntu, dari Fatmawati ke Kebayoran. Mungkin daerah-daerah itu asing buat kalian. Kalau kalian ingin berliterasi lebih jauh, boleh klik Rawabuntu itu di mana sih? Fatmawati itu apa sih yang dimaksud? Apa hubungannya dengan Fatmawati, istri Presiden Republik Indonesia, ibunya Ibu Megawati, begitu ya? Kan ini menarik ini ya, hal-hal semacam ini begitu. Apalagi kalau dijelaskan lagi senar Rawabuntunya itu masuk ke daerah Tangerang Selatan. Di mana lagi itu Tangerang Selatan? Wah keren lah pokoknya, gitu ya. Itu saja. Nanti akan ada tugas yang akan dibagikan di grup WA untuk pembekalan anak-anak paling tidak sampai dengan pertemuan berikutnya hari Senin. Demikian Bu Ani, terima kasih.
terima kasih banyak atas saran dan juga penguatannya ya Pak ya. Baik anak-anakku sekalian, jangan lupa nanti pantau terus di grup ANBK ya. Nanti di sana akan Bapak Ibu guru berikan soal-soal yang mestinya dikerjakan ya, dicoba untuk dikerjakan begitu ya. Baik, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu atau Ibu Sukma, atau langsung kita tutup aja nih? Wali kelas barangkali ada yang hadir ingin menyampaikan juga dari wali kelas. Ibu wali kelas ada yang ingin disampaikan? Silakan Bapak Ibu. Nampaknya belum ada ya Pak ya. Baik anak sekalian, kita tutup acara kita ini ya. Bagi yang beragama non-muslim silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan yang beragama muslim, marilah kita tutup acara kita ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan terjalinnya ya komunikasi kita pada kali ini dan juga diskusi kita pada kali ini nantinya akan bisa membantu kalian untuk bisa memprediksi soal-soal yang akan keluar nanti di ANBK dan bisa dijawab ya dengan tepat nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, Ibu pribadi mohon maaf ya jika ada kekurangan dan kesalahan dari Ibu dalam memandu acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu, Pak. Terima kasih Ibu. Meninggalkan ruangan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Semangat terus belajar ya. Oke Bu, terima kasih. Bapak saya mohon izin ya. Sudah boleh keluar Bu. Jangan lupa sudah diisi ya sebelum keluar, pastikan sudah diisi daftar hadirnya ya. Ya Bu, saya keluar. Dokumentasi juga sudah ya. Dokumentasi Pak Gulu sudah mendokumentasikan barangkali ya. Dokumentasi sudah tadi sudah direcord ya Pak ya. Ini lagi tadi saya lihat ada recording. Keluar Bu. Ya, boleh silakan. Jangan lupa nanti bergabung lagi di hari Senin.